Salam, selamat pagi Jemaat GEJA Pniel Surabaya dan Jemaat GEJA Anugerah Kemendung. Kita berjumpa di pagi hari ini di mimbar Gemar Online di tanggal 20 April 2022. Berkat firman Tuhan pada hari ini dari Yesaya pasal 26 dan pasal 27 yang sebagai rangkuman atau singkatnya adalah cerita tentang masa pembuangan bangsa Israel dan berupa pengakuan dosa bangsa Israel dan dosa nenek moyang di negeri Mesir. Di padang gurun bangsa Israel sudah banyak durhaka terhadap Allah. Mereka berdosa memuja lembu, meremehkan tanah perjanjian, banyak bersungguh-sungguh, banyak menuntut pada Allah, dan juga upacara mesum pemujaan dewa Baal dan lain sebagainya. Sampai pada pemujaan dengan harus mengorbankan anaknya sendiri. Mereka tidak memunahkan bangsa yang diperintahkan Tuhan. Bahkan mereka bercampur baur dengan mereka bersekutu, belajar bagaimana cara mereka bekerja. Dan akhirnya bangsa ini terseret untuk beribadah kepada berhala-berhala mereka. Bangsa Israel layak dihukum. Namun Tuhan tetap belas kasih. Sebagai Allah yang benar, Dia ingat akan perjanjiannya dengan mereka dan menepati setiap kata yang diucapkannya. Dan Dia tidak memutuskan hubungan dengan mereka. Dia menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Dia adalah Allah yang penuh dengan rahmat, yang mengasihi, yang mengasihani dan bersedia mengubah jalannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita juga orang yang layak dihukum karena dosa kita, karena ketidaktaatan kita, karena ketidakkesetiaan kita, karena kita banyak melanggar, banyak berdosa terhadap Allah kita. Tetapi di sini Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan dan kasihnya besar. Allah yang ingat janjinya dan Allah yang menepati janjinya. Allah yang tidak memutuskan hubungan dengan mereka yang berbuat dosa. Nah, kita akan baca di pasal 26 ayat yang ke-3 dan 4 yang firman Tuhan demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, Dia menjagai dengan damai sejahtera. Inilah kasih-Nya yang besar. Inilah janji Tuhan. Dia selalu memberi kita damai sejahtera, walaupun kita itu sudah banyak tidak taat ataupun tidak setia terhadap Tuhan. Allah yang tidak memutuskan hubungan walaupun kita ini berdosa. Bahkan kemarin kita sudah memperingati bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia bahkan mengulurkan bagi orang berdosa supaya orang berdosa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menghapus segala pelanggaran kita. Dia tidak mengingatkan tentang dosa-dosa kita. Bahkan Dia tidak memutuskan hubungan dengan kita yang berdosa ini. Nah, pengorbanannya sungguh luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita di sini bersyukur punya Allah yang mau berkorban, menyerahkan nyawanya pada kita. Nah, di sini juga Allah yang mendengar teriakan dan membalas semua dengan kebaikan. Kita atau mereka dihajar oleh karena dosanya, tapi tidak dibinasakan. Mereka direndahkan, tidak dikucilkan, tetapi Allah tetap ada dan tampil bagi mereka. Itu Allah kita. Kita akan baca di pasal 26
ayat 7 dan 8 yang firman-Nya demikian. Jejak orang benar adalah lurus sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan supaya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Luar biasa kalau kita ini punya kesukaan menyebut nama Tuhan dan mengingat Tuhan. Maka di sini kita tidak akan binasakan, tetapi Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan segala apa yang kita teriakkan pada Tuhan, Dia akan balas dengan kebaikan. Allah kita sungguh Allah yang luar biasa. Demikian juga Dia Allah yang penuh rahmat, yang mengasihi kita dan bersedia mengubah jalannya. Nah, di pasal 26 ayat 12 firman Tuhan demikian. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah melakukannya bagi kami. Puji nama Tuhan, Tuhan yang telah menyediakan damai sejahtera bagi kami, dan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Apa yang kita perbuat, ketidaktaatan, tidak kesetiaan pada kita, tapi Tuhan melimpahkan isi damai sejahtera, dan Tuhanlah yang melakukan bagi kita semuanya untuk hal yang kebaikan bagi kita. Kita punya Allah yang selalu bersama kita. Ia Immanuel. Ia Immanuel. Allah yang menyertai kita semuanya dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Untuk itu dalam kondisi apapun kita jangan menyerah. Tetap maju dan semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kondisi apapun jangan menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan pasti ada bagi yang percaya pada Tuhan. Bagi yang berseru, yang mau berseru pada Tuhan. Yang mau berteriak pada Tuhan. Yang mau mengaku dosa pada Tuhan. Di sini Tuhan menyediakan damai sejahteranya. Di Tuhan selalu ada membersamai kita dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam kondisi apapun, bukan saja hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa juga dalam kehidupan pelayanan kita. Marilah kita terus maju melayani Tuhan dengan semangat, pantang menyerah. Hal-hal yang baik kita lebih perbaiki lagi. Dan kita mau belajar untuk menjadi lebih baik, lebih berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya nama Tuhan akan ditinggikan, nama Tuhan akan diagungkan. Dan Tuhan akan menyediakan damai sejahtera kita. Tuhan akan mengasihi kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami belajar bagaimana Engkau memberkati kami, bagaimana Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami, bagaimana Engkau menyediakan jalan bagi kami. Kami orang yang berdosa, yang layak dibinasakan, tapi karena kasih-Mu yang besar, karena kepedulian-Mu Tuhan, karena perhatian-Mu Tuhan, Engkau telah menghapus segala dosa kami dan memberikan jalan-jalan kami yang terbaik, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau telah menebus segala dosa kami, bahkan Engkau sudah berkorban untuk kami Tuhan. Itu layaklah kami sekarang ini pantang menyerah, terus maju untuk terus melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berkati jemaat GCA Peniel Surabaya dan GCA Kemendung. Kiranya Tuhan selalu ada bagi mereka. Tuhan memberikan roh kedewasaan iman yang benar, sehingga mereka menjadi dewasa dan takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan yang beraktivitas pada hari ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka dimanapun berada. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.